Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang batu bara sebagai sumber energi alternatif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana yang pertama ada Diva Salsabila, Ella Sefitri, Muhammad Taufikur Rahman, Meyelti, Riri Hendriani, dan saya sendiri, Regina Atikoh Cahyani. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama pengertian dan kandungan batu bara. Batu bara adalah sumber energi terpenting untuk pembangkit listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Namun, batu bara juga memiliki karakter negatif, yaitu disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon. Secara umum, batu bara didefinisikan sebagai batuan organik berwarna gelap yang terbentuk dari jasad tubuh tumbuhan. Beberapa definisi batu bara lain yang digunakan oleh para ahli dalam berbagai literatur, antara lain yang pertama menurut Winas dan Kreling. Batu bara adalah batuan yang diturunkan dari jasad tubuh tumbuhan yang telah mengalami perubahan fisik dan kimiawi dalam kurun waktu yang panjang. Yang kedua, menurut Van Cleveland dan Meyer, batu bara adalah batuan yang struktur utamanya tersusun dari senyawa-senyawa aromatik dan hidroaromatik. Kandungan utama batu bara adalah atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Struktur kimia batu bara diperkirakan terbentuk dari polimer padat yang tidak dapat larut dalam pelarut organik. Sejarah penemuan batu bara. Pertambangan batu bara pertama kali di Indonesia dimulai pada tahun 1849 ketika sumber daya batu bara ditemukan di Pengaron, sebuah dusun di sepanjang Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Pertambangan tersebut dibuka dan dioperasikan oleh perusahaan Belanda. Setelah itu, sejak tahun 1898, mulai bermunculan beberapa perusahaan kecil yang memulai operasi pertambangan di Pelarang, 10 km sebelah tenggara Samarinda. Baiklah, saya Ella Sefitri akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu proses pembentukan batu bara. Syarat terbentuknya gambut yaitu 1 cekungan, 2 tumbuhan, 3 air sebagai media pengawetan sisa-sisa tumbuhan, dan 4 terjadinya kesetimbangan bioteknik. Proses pembentukan dengan tahap penggambutan adalah tahap di mana sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen atau anaerobik di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air. Material tumbuhan yang busuk ini melepaskan unsur H, N, O, dan C dalam bentuk senyawa CO2, H2O, dan NH3 untuk menjadi humus. Selanjutnya, oleh bakteri anaerobik dan fungi diubah menjadi gambut. Tahap pembatubaraan merupakan gabungan proses biologi, kimia, dan fisika yang terjadi karena pengaruh pembebanan dari sedimen yang menutupinya, temperatur, tekanan, dan waktu terhadap komponen organik dari gambut. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu proses pembentukan batu bara. Nah, untuk proses pembentukan batu bara itu ada 2 teori yang menerangkan terjadinya batu bara. Yang pertama yaitu teori in situ. Batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan, di mana batu bara tersebut terbentuk. Nah, batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ biasanya terjadi di hutan basah dan berawa, sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh langsung tenggelam ke dalam rawa, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Nah, yang kedua yaitu teori drift. Batu bara yang terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan di tempat di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori drift biasanya terjadi di delta-delta, mempunyai ciri-ciri lapisan batu bara tipis, tidak menerus atau splitting, banyak lapisannya atau multiple seam, dan banyak pengotor, yaitu kandungan abu cenderung tinggi.
Sekian. Perkenalkan, nama saya Regina Atiko Sahyani dari kelompok 3. Yang pertama dikemukakan oleh Taylor. Teori Taylor. Menurut Taylor, pembentukan induk batu bara diawali dengan perubahan tingkat kebasaan lapisan tanah yang disebabkan oleh perubahan senyawa kompleks kalsium alumino menjadi senyawa kompleks natrium alumino. Senyawa ini selanjutnya dihidrolisa oleh air membentuk larutan alkali yang menyebabkan lapisan tanah menjadi impermeable terhadap gas dan air. Setelah lapisan impermeable ini terbentuk, maka bakteri anaerob akan melakukan aksi dekomposisi membentuk humid acid. Humid acid yang terbentuk akan dinetralkan oleh larutan alkali yang terdapat pada lapisan tanah tersebut. Proses ini berlanjut sampai terbentuknya induk batu bara. Jadi, proses pembentukan induk batu bara semata-mata hanya akibat bakteri anaerob atau bioprocessing, tidak dipengaruhi oleh aksi panas dan tekanan. Kedua, teori Bergius. Teori Bergius ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bila material kayu dipanaskan, jadi menurut Bergius, pembentukan batu bara dalam lapisan tanah diawali dengan tumbang atau robohnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian jasa tumbuhan tersebut tertimbun oleh lapisan tanah di sekitarnya. Dengan berjalannya waktu, maka jasa tumbuhan tersebut akan semakin jauh tertimbun dari permukaan bumi, di mana temperatur dan tekanan juga semakin tinggi, sehingga jasa tumbuhan akan terdekomposisi membentuk batu bara. Kualitas batu bara akan ditentukan oleh temperatur dan tekanan dekomposisi yang dialami oleh jasa tumbuhan tersebut, serta biasanya berbanding lurus dengan perjalanan waktu. Selanjutnya, teori kombinasi. Menurut teori kombinasi, pembentukan batu bara diawali dari proses biokimia, yakni proses pembusukan kayu oleh bakteri. Proses ini dipengaruhi oleh peredaran air, temperatur, keasaman, dan toksisitas dari lingkungan tempat terjadinya pembusukan. Proses pembusukan ini dikenal juga dengan proses penggambutan, yang akan menghasilkan induk batu bara. Saya di sini akan menjelaskan tentang potensi batu bara di Indonesia. Ada dua klasifikasi potensi batu bara. Yaitu sumber daya dan cadangan. Sumber daya batu bara atau coal resource merupakan bagian dari potensi batu bara yang baru teridentifikasi dari hasil penyelidikan awal. Sementara cadangan batu bara merupakan bagian dari potensi batu bara yang telah diketahui dimensi, sebaran kuantitasnya, dan juga kualitas sebagai hasil dari pengkajian atau penyelidikan rinci yang telah dilakukan. Biasanya, potensi cadangan sudah mempunyai kelayakan untuk ditambang. Untuk mengubah status potensi sumber daya menjadi cadangan, biasanya diperlukan penyelidikan atau kajian geologi yang baik secara teknis maupun secara ekonomis. Selain itu, juga terdapat beberapa potensi batu bara di Indonesia yang lainnya. Yang pertama, potensi batu bara di Indonesia cukup baik karena Indonesia salah satu negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Yang kedua, batu bara ini dimanfaatkan sebagai sumber energi yang sangat dibutuhkan. Indonesia juga menjadi negara sebagai pengekspor terbesar batu bara karena minimnya pemakaian batu bara ini di negara kita sendiri. Pemanfaatan batu bara ini masih kalah jauh dengan pemanfaatan bahan bakar minyak BBM. Minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, masyarakat belum terbiasa dengan adanya pemanfaatan batu bara. Yang kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui apa sih batu bara itu, apa kegunaannya. Selain itu, masyarakat juga merasa BBM lebih praktis dibandingkan batu bara. Baik, saya Muhammad Taufikur Rahman akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang batu bara sebagai sumber energi. Yang pertama, yaitu cara pengolahan batu bara. Cara pengolahan batu bara yang pertama, yaitu ada gasifikasi. Gasifikasi adalah bagian dari potensi batu bara yang telah diketahui dimensi, sebaran kuantitas, dan kualitasnya, sebagai hasil dari pengkajian atau penyelidikan rinci yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu ada Fischer-Tropsch.
adalah bagian dari potensi batu bara yang telah diketahui dimensi, sebaran kuantitas, dan kualitasnya sebagai hasil dari pengkajian atau penyelidikan rinci yang telah dilakukan. Biasanya potensi cadangannya sudah mempunyai kelayakan untuk ditambang. Baik, yang selanjutnya yaitu hidrogenasi. Hidrogenasi adalah proses reaksi batu bara dengan gas hidrogen bertekanan tinggi. Reaksi ini diatur sedemikian rupa agar dihasilkan senyawa hidrokarbon sesuai yang diinginkan dengan spesifikasi yang mendekati minyak mentah. Sejarah perkembangannya, hidrogenasi batu bara menjadi proses alternatif untuk mengolah batu bara menjadi bahan bakar cair pengganti minyak bumi. Dan yang selanjutnya yaitu pencairan batu bara atau yang disebut coal liquefaction. Coal liquefaction adalah terminologi yang dipakai secara umum mencakup pemrosesan batu bara menjadi BBM sintetik. Pendekatan yang mungkin dilakukan untuk proses ini adalah pirolisis, pencairan batu bara secara langsung ataupun melalui gasifikasi terlebih dahulu. Dan cara yang selanjutnya yaitu pencairan batu bara metode langsung atau yang disingkat dengan DCL. Pencairan batu bara metode langsung atau dikenal dengan direct coal liquefaction atau yang disingkat DCL dikembangkan cukup banyak oleh negara Jerman dengan menyediakan bahan bakar pesawat terbang. Proses ini dikenal dengan proses yang baru mengalami perkembangan lanjutan setelah Perang Dunia Kedua. DCL adalah proses hydrocracking dengan bantuan kata yaitu kelebihan batu bara. Kelebihan dari menggunakan batu bara yang pertama yaitu keberlimpahan batu bara. Hampir ada secara universal dapat ditemukan di setiap benua. Lalu kelebihan yang selanjutnya yaitu sumber energi yang handal. Energi berbasis batu bara dapat dihasilkan hampir setiap harinya, tidak seperti berbentuk energi terbarukan seperti angin dan matahari yang bersifat intermiten di alam. Yang selanjutnya, modal investasi rendah. Modal investasi yang dibutuhkan untuk pembangkit berbasis batu bara relatif rendah. Selanjutnya, biaya lebih rendah. Batu bara merupakan salah satu bentuk energi termurah sehingga menjadi pilihan di negara-negara berkembang. Nah, selanjutnya faktor beban tinggi. Pembangkit listrik batu bara memiliki faktor beban yang sangat tinggi. Lebih dari 80% mereka dapat menghasilkan daya listrik hampir lebih banyak daripada sumber listrik yang lainnya. Yang selanjutnya potensi yang besar dibandingkan dengan minyak. Yang selanjutnya berbasis industri besar. Batu bara telah hadir sejak awal revolusi industri dengan perkembangan mesin uap berbasis batu bara. Dan kelebihan batu bara yang terakhir yaitu batu bara kecairan dan batu bara ke gas. Batu bara sekarang dipandang sebagai sumber bahan bakar transportasi karena minyak menjadi semakin langka dan mahal. Fasilitas batu bara cair sedang dibangun di Cina. Kekurangan yang pertama yaitu emisi gas rumah kaca. Salah satu kekurangan terbesar energi batu bara adalah karena batu bara melepaskan karbon dioksida yang telah diasingkan selama jutaan tahun di bawah tanah. Penggunaan batu bara mentransfer karbon dari bumi ke lingkungan yang mengarah ke efek pemanasan global. Kekurangan selanjutnya yaitu kematian pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara telah mengakibatkan ribuan kematian setiap tahunnya. Sejak manusia menemukan batu bara sebagai catatan kematian. Akibat pertambangan batu bara terjadi tidak hanya di negara-negara yang tidak memiliki peraturan keselamatan seperti Cina, tetapi juga di negara maju seperti Amerika dan Selandia Baru. Lalu kelebihan yang ketiga ialah kekurangan yang ketiga ialah kerusakan alam dan pemandangan di dekat tambang batu bara. Pertambangan batu bara terbuka telah mengakibatkan kerusakan habitat dan pemandangan pertambangan tersebut, mengakibatkan pengundulan pohon dan polusi udara air di daerah sekitar tambang, serta kebakaran tambang besar terjadi selama ratusan tahun di bawah tanah yang membahayakan kehidupan di daerah sekitar. Kekurangan yang keempat yaitu pemindahan manusia karena kehancuran daerah pertambangan. Di Bengal, Barat India, orang-orang terpaksa mengungsi dalam jumlah besar karena lakukan di daerah permukaan akibat penambangan batu bara bawah tanah yang telah menciptakan tempat-tempat yang tidak aman dengan tanpa tanda peringatan. Yang kelima
Atau yang terakhir, emisi dari bahan bakar seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, merkuri. Pembangkit termal memancarkan zat berbahaya seperti merkur dan sulfur dioksida yang menyebabkan bahaya kesehatan di kalangan penduduk sekitar dan hujan asam. Meskipun peralatan modern ini telah mengurangi emisi dari zat-zat berbahaya ini, polutan tersebut masih banyak berbahaya bagi manusia. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.